Halo semuanya, saya Emil Fajri, tutor Appscape Indonesia. Oke sahabat Appscape sekalian, kita lanjut ke video pembahasan soal part 2. Pada kesempatan kali ini, Yomil akan bahas 5 soal berikutnya yang keluar di formasi perawat terampil sahabat Appscape sekalian. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari langsung kita masuk pada video pembahasan soalnya. Berikut yang tidak termasuk ke dalam gejala hipoksia adalah apakah A. sesak nafas, B. tubuh lemah, C. linglung atau bingung, D. shock, atau E. hilang kesadaran. Kira-kira apa nih sahabat Appscape? Yang pernah mendengar istilah hipoksia, kira-kira yang tidak termasuk dalam gejalanya apa? Silahkan tentukan jawabannya sahabat Appscape sekalian. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. Model-model di soal yang pertama ini sahabat Appscape, ini seringkali model soal yang keluar di pelaksanaan SKB CPNS formasi perawat terampil terutama. Ya, sebenarnya cuma pertanyaan dalam bentuk isian yang berupa pengetahuan umum. Sahabat Appscape dan teman-teman harus kuasai nih. Ya, di soal yang pertama itu ditanyakan yang tidak termasuk dalam gejala hipoksia adalah, nah ada beberapa opsi jawaban ya, yang mana kita akan mencari yang mana nih yang bukan termasuk dalam gejala hipoksia. Nah, sahabat Appscape sekalian, sahabat Appscape harus ketahui bahwa hipoksia merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan kadar oksigen di dalam sel atau jaringan tubuh sahabat Appscape sekalian. Ya, penurunan kadar oksigen di dalam sel atau jaringan tubuh yang bisa berdampak terhadap kondisi kesehatan secara menyeluruh. Ya, sehingganya menimbulkan beberapa gejala-gejala abnormalitas nih sahabat Appscape sekalian. Apa aja gejalanya? Yang pertama, bisa menyebabkan sesak napas. Jelas ya, karena oksigen kurang di sel atau jaringan, tentu respon tubuh adalah sesak napas. Respon tubuh berikutnya adalah sulit bicara, linglung, badan terasa lemas, batuk-batuk, terus kemudian hingga hilang kesadaran sahabat Appscape sekalian. Ya, ini merupakan gejala-gejala dari hipoksia. Nah, kalau kita korelasikan dengan opsi jawaban yang tertera di soal yang pertama, ya, yang bukan merupakan gejala itu adalah opsi D, shock. Ya, shock bukanlah merupakan gejala dari kondisi hipoksia sahabat Appscape sekalian, ya. Shock terjadi jikalau kondisi hipoksia ini tidak ditangani dengan segera atau tidak ditangani dengan baik. Ya, jadi kondisi lanjutan ketika hipoksia tidak tertangani dengan tepat itu adalah shock sahabat Appscape sekalian. Yang mana setelah shock kalau juga nggak tertangani dengan baik bahkan bisa berdampak terhadap kematian. Ya, jadi demikian sahabat Appscape pembahasan soal yang pertama kita. Gejala yang bukan merupakan gejala dari hipoksia itu adalah opsi D, shock. Oke sahabat Appscape sekalian, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang pasien 41 tahun dirawat di rumah sakit dengan karsinoma mamai stadium 3. Pasien mengeluh nyeri, skalanya nyerinya 5 pada payudara kanan. Pasien juga meringis sambil memegangi daerah nyeri dan gelisah. Didapatkan tekanan darah 146 per 90 mm air raksa. Frekuensi nadinya 110 kali per menit. Suhunya 36,7 derajat Celcius. Frekuensi nafas 22 kali per menit. Dari kumpulan data-data berikut sahabat Appscape sekalian, manakah yang termasuk ke dalam data subjektif? Apakah A, frekuensi nadi meningkat? Apakah B, pasien mengeluh nyeri? C, pasien meringis? Atau D, pasien memegangi daerah yang terasa nyeri? Atau E, pasien gelisah? Kira-kira nih sahabat Appscape, dari opsi-opsi yang ada, mana kira-kira yang termasuk dalam data subjektif? Silahkan berikan jawabannya sahabat Appscape sekalian.
Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, sekarang kita bicara tentang data pengkajian, data subjektif, dan data objektif. Nah, di sini sahabat sekalian ya, Yomil perlu jelaskan secara simpel apa itu data subjektif dan apa itu data objektif. Data subjektif itu merupakan data pengkajian yang berasal dari pernyataan pasien atau pernyataan keluarga, atau juga berasal dari keluhan pasien atau keluhan keluarga. Intinya, ya, data subjektif itu berupa pernyataan atau keluhan sahabat sekalian. Sedangkan data objektif itu merupakan data yang didapatkan dari hasil observasi atau hasil pengamatan perawat, atau juga hasil pengukuran yang dilakukan oleh perawat atau hasil labor juga termasuk sahabat sekalian. Serta juga hasil pemeriksaan fisik. Ya. Jadi bedanya kalau subjektif tadi pernyataan, kalau objektif itu adalah hasil pemeriksaan. Ya, atau hasil pengukuran sahabat sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada kasus yang ada di soal nomor 2. Di soal nomor 2, sahabat sekalian, yang ditanyakan adalah mana yang termasuk dalam data subjektif. Oke? Nah, terteralah beberapa opsi jawaban sahabat sekalian ya. Dan kita harus milih nih mana yang masuk ke data subjektif. Opsi A, frekuensi nadi meningkat. Ya, frekuensi nadi meningkat 110 kali per menit. Ini merupakan jelas data objektif. Karena ini merupakan data hasil pengukuran frekuensi nadi yang dilakukan oleh perawat. Lanjut opsi B, pasien mengeluh nyeri. Nah, ini jelas data subjektif karena berupa keluhan yang disampaikan oleh pasien. Lanjut opsi C, pasien meringis. Nah, pasien meringis ini sahabat Upscape, ini bukan berupa keluhan nih. Meringis merupakan sebuah ekspresi wajah dari pasien ketika pasien merasakan sebuah ketidaknyamanan atau sebuah sensasi nyeri. Ya, karena meringis itu merupakan ekspresi wajah, dan ekspresi wajah itu didapatkan dari hasil pengamatan atau hasil observasi. Oleh karenanya, pasien meringis itu masuk ke dalam data objektif. Terus opsi D, pasien memegangi area yang terasa nyeri. Jelas ya sahabat Upscape ya, memegangi area tubuh yang terasa nyeri ini didapatkan dari hasil observasi atau hasil pengamatan oleh perawat. Karena dia dari hasil observasi, maka data objektif. Yang terakhir, pasien gelisah. Pasien gelisah ini juga bukan merupakan pernyataan dari pasien sahabat Upscape ya, bukan juga merupakan keluhan dari keluarga. Pasien gelisah ini didapatkan dari hasil pengamatan atau hasil observasi perawat. Karena dari hasil pengamatan dan observasi, makanya gelisah itu masuk ke dalam kategori data objektif. Jadi sahabat sekalian, dari opsi jawaban yang ada A sampai E, yang masuk ke data subjektif itu adalah opsi B, pasien mengeluh nyeri. Mengeluh nyeri itu merupakan salah satu pernyataan atau ungkapan yang disampaikan oleh pasien. Karena dia berupa ungkapan, makanya dia masuk ke dalam data subjektif. Demikian sahabat sekalian untuk pembahasan soal kita yang kedua. Oke sahabat sekalian, kita masuk pada soal yang ketiga. Seorang perempuan umur 26 tahun dengan status P2A1 datang ke praktek mandiri bidan dengan kondisi melahirkan 2 minggu yang lalu secara normal di rumah sakit. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80 mm air raksa, frekuensi nadinya 78 kali per menit, frekuensi napasnya 20 kali per menit, suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius, dan pengeluaran ASI lancar. Nah, pertanyaannya adalah, apa nama lokea yang terjadi pada kondisi perempuan tersebut? Apakah A, rubra, B, sanguinolenta, C, serosa, D, alba, atau E, purulenta? Kira-kira nih sahabat Upscape, apa jenis lokea yang sesuai dengan kondisi si pasien nih sahabat Upscape sekalian?
Yomil tunggu nih jawaban dari sahabat Upscape semuanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga kali ini sahabat Upscape, kita akan bicara tentang jenis lokea. Ya. Nah, kali ini sahabat Upscape sekalian, Yomil akan berikan pembahasan lokea dengan metode simple, caranya Upscape. Agar sahabat Upscape mudah memahaminya, ya, dan nantinya bisa menjawab soal-soal terkait dengan lokea dengan mudah, ya. Sahabat Upscape sekalian, kalau kita bicara tentang lokea, ya, jenis-jenis lokea terutama, setidaknya ada 2 indikator yang sahabat Upscape harus paham, ya. Yang pertama, sahabat Upscape harus tahu apa itu jenis-jenis dari lokea ini, sahabat Upscape sekalian, ya. Jenis-jenisnya apa aja, dan kemudian yang kedua, apa ciri khas dari jenis-jenis tersebut, ya. Dan di sini ciri khasnya juga Yomil bagi 2. Kita bisa lihat ciri khasnya pertama berdasarkan hari, ya, hari pasca nifas, ya, sahabat Upscape sekalian. Terus kemudian juga bisa berdasarkan warna lokeanya, ya. Jadi yang pertama ciri khas lokea itu bisa kita lihat dari hari pasca nifas berapa dan warna lokeanya seperti apa. Jenis lokea itu ada 4 yang harus sahabat Upscape sekalian ketahui. Yang pertama ada rubra, kemudian yang kedua ada sanguinolenta, yang ketiga ada serosa, dan yang keempat ada alba. Ya, ini adalah 4 jenis lokea. Terus kemudian, ya, tadi Yomil jelaskan bahwa sahabat Upscape harus tahu nih ciri khasnya berdasarkan hari pasca nifas dan warna lokeanya. Lokea rubra sahabat Upscape itu biasanya ditemukan pada 1 sampai 2 hari pasca melahirkan dan warna lokeanya itu berwarna merah. Terus kemudian yang kedua sanguinolenta, ya, itu ditemukan pada hari ke-3 sampai hari ke-7. Warna lokeanya itu merah kekuningan. Sedangkan kalau lokea serosa ditemukan pada hari 7 sampai 14 biasanya dan warnanya kecoklatan. Sedangkan kalau lokea yang keempat, lokea alba, itu biasanya ditemukan pada minggu yang ke-3 sampai minggu yang ke-6 berwarna putih sahabat Upscape sekalian. Nah sekarang kita rujuk pada soal yang ketiga sahabat Upscape. Di soal yang ketiga kita melihat data bahwa seorang perempuan kondisinya melahirkan 2 minggu yang lalu. Jadi kata kunci pada kasus soal yang ketiga ini adalah dia baru melahirkan 2 minggu yang lalu. Dan kita nggak melihat di data kasus itu warna lokea yang dijelaskan, ya. Jadi data yang ada yang berkaitan dengan lokea ini adalah si perempuan ini baru melahirkan 2 minggu yang lalu. Nah kalau dia masih 2 minggu yang lalu nih sahabat Upscape sekalian, berdasarkan teorinya lokeanya masih masuk dalam kategori lokea serosa. Ya, jadi kalau kita lihat pada opsi jawaban di soal yang ketiga nih sahabat Upscape, jawaban yang tepat untuk soal yang ketiga itu adalah lokea serosa. Karena kondisinya si perempuan baru melahirkan 2 minggu. Oke sahabat Upscape sekalian, gak kerasa 3 soal sudah kita bahas tadi. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Seorang laki-laki 56 tahun dirawat di ruangan ICU dengan kondisi gagal napas. Hasil pemeriksaan analisa gas darahnya adalah pH 7,30, HCO3-nya 30, PaCO2-nya 48, Be-nya -3, PaO2-nya 89, dan saturasi oksigennya 98%. Nah dari data pengkajian tersebut sahabat Upscape, apa interpretasi hasil analisa gas darahnya? Apakah A, asidosis metabolik, atau B, alkalosis respiratorik, atau C, asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, atau D, alkalosis respiratorik terkompensasi penuh, atau E, asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Kira-kira nih, apa jawaban yang tepat sahabat Upscape untuk soal yang kelima? Silakan sahabat Upscape sekalian dianalisis terlebih dahulu. Oke sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang keempat.
Dan soal yang keempat kali ini akan bicara tentang topik interpretasi nilai analisa gas darah. Ya, sahabat Upscape sekalian, berikut adalah cara mudah untuk bisa menginterpretasi nilai AGD ya. Menurut Yaumil nih sahabat Upscape ya, Yaumil lupa juga ini referensi atau formula siapa, tapi ini adalah salah satu formula yang Yaumil gunakan untuk menginterpretasikan nilai AGD dengan mudah ya. Jadi sahabat Upscape sekalian, untuk bisa menginterpretasi nilai AGD, setidaknya kita harus mendapatkan 3 nilai dari hasil AGD tersebut. Yang pertama adalah pH darah, yang kemudian yang kedua adalah nilai PCO2, yang ketiga adalah nilai HCO3-nya. Ya. Jadi dari 3 nilai ini kita bisa menginterpretasikan apa hasil analisa gas darah dari si pasien. Ya. Nah, pertama kita bahas nilai pH. Nilai pH darah yang normal sahabat Upscape itu adalah di rentang 7,35 sampai 7,45. Jikalau kondisinya kurang dari 7,35, maka dia masuk dalam kondisi asidosis. Sedangkan jikalau nilai pH-nya lebih dari 7,45, dia masuk dalam kondisi alkalosis. Ya. Jadi kirinya asidosis, kanan alkalosis nih sahabat Upscape sekalian. Oke, itu untuk pH. Kalau yang kedua, indikator PCO2. Nilai normal PCO2 sahabat Upscape adalah 35 sampai 45. Namun di formula ini nih, Yaumil balikan nih sahabat Upscape ya, di formula ini dibalikan. PCO2 kalau lebih dari 45, maka kondisinya itu adalah kondisi asidosis atau kondisi di sebelah kiri. Tapi kalau PCO2-nya 35 ke bawah, kondisi alkalosis di sebelah kanan. Ya. Nah, PCO2 ini sahabat Upscape ini mewakili kondisi respiratorik. Ya, PCO2 mewakili kondisi respiratorik. Nah, terus kemudian yang ketiga indikator HCO3-. Ya, HCO3- itu rentang normalnya di 22 sampai 26 ya. Kalau kondisinya 22, itu dia akan masuk ke kategori kiri atau kategori asidosis. Sedangkan kalau dia lebih dari 26, masuk ke kategori kanan atau kategori alkalosis. Nah sekarang sahabat Upscape sekalian, kita lihat soal yang keempat. Di soal yang keempat, sahabat Upscape sekalian, kita menemukan pH darahnya itu adalah 7,30. Kalau 7,30, otomatis dia masuk dalam kotak atau kondisi asidosis. Ya, posisi sebelah kiri sahabat Upscape. PCO2-nya sahabat Upscape sekalian adalah 48. Ya, 48 ini juga masih masuk ke dalam kotak sebelah kiri. 48. Ya. Terus kemudian yang ketiga HCO3-nya itu adalah 30 masuk ke sebelah kanan. Ya. Jadi di sini ada 2 nih sahabat Upscape ya, yang di sebelah kiri ada pH darah dan PCO2. Kalau di sebelah kiri dia mengarah pada kondisi asidosis dan kalau bermasalah PCO2-nya ini berkaitan dengan respiratorik. Namun ada lagi kondisi yang harus kita tentukan nih sahabat Upscape. Kondisi kompensasinya. Apakah kondisinya adalah terkompensasi penuh atau terkompensasi sebagian atau tidak terkompensasi. Ya. Nah, dikatakan terkompensasi penuh sahabat Upscape jikalau pH darahnya normal. Ya, sedangkan nilai PCO2 dan HCO3-nya abnormal. Nah, di kondisi ini tentu tidak terjadi pada kasus sahabat Upscape. Karena di kasus kondisinya pH-nya abnormal. Ya. Jadi di kasus itu bukan terkompensasi penuh. Terus kemudian yang kedua, terkompensasi sebagian. Dikatakan terkompensasi sebagian jikalau kondisinya pH-nya abnormal, ya, kemudian nilai PCO2 dan nilai HCO3-nya juga abnormal. Ya. Jadi kalau terkompensasi sebagian, pH abnormal, PCO2 dan HCO3-nya abnormal. Dan dikatakan tidak terkompensasi kalau pH-nya abnormal, sedangkan nilai PCO2 atau ada nilai HCO3-nya yang normal. Jadi ada salah satu PCO2 atau HCO3- yang normal.
ya, baru dikatakan tidak terkompensasi. Nah, di sini sahabat Upscape, PCO2-nya abnormal dan HCO3- juga abnormal. Jadi kondisinya pH-nya abnormal, kemudian PCO2 dan HCO3- juga abnormal. Nah, karena semuanya abnormal nih sahabat Upscape ya, maka dia masuk dalam kategori terkompensasi sebagian. Jadi interpretasinya adalah asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Dan kalau kita lihat di opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi C. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Oke sahabat Upscape sekalian, kita masuk ke soal yang kelima. Di soal yang kelima ini kita melihat kasus seorang perempuan 67 tahun direncanakan untuk pemberian diet melalui NGT karena intake yang tidak adekuat. Posisi yang digunakan saat pemasangan NGT adalah apakah A. Semifowler, B. Dorsal recumbent, C. Litotomi, D. Supinasi, atau E. Pronasi. Silakan sahabat Upscape sekalian, dianalisis untuk soal yang kelima ini, kira-kira apa jawaban yang paling tepat. Oke sahabat Upscape sekalian, sekarang kita masuk ke pembahasan soal terakhir di part kali ini, ya, soal yang kelima, dan kali ini dengan topik positioning nih sahabat Upscape sekalian. Yang pertama, opsi A tentang semifowler. Posisi semifowler sahabat Upscape sekalian, ini adalah posisi di mana badan dan kepala dinaikkan sekitar 15-45 derajat. Ditujukan pada pasien-pasien yang mengalami permasalahan di area jantung dan pernafasannya. Serta juga ini adalah posisi yang menjawab soal yang kelima kita kali ini sahabat Upscape ya. Ini adalah posisi yang pas atau posisi yang tepat pada pasien yang ingin dipasangkan alat NGT atau nasogastric tube sahabat Upscape sekalian ya. Jadi untuk soal yang kelima ini posisi yang tepat untuk pasien yang dipasangkan NGT itu adalah posisi semifowler ya. Terus beberapa posisi lainnya seperti posisi dorsal recumbent itu adalah posisi yang tepat pada pasien yang dengan kondisi penyembuhan pasca operasi sahabat Upscape, di mana posisi ini akan memberikan kenyamanan pada pasien-pasien post-op. Sedangkan posisi litotomi ini indikasinya adalah posisi yang dilakukan ketika ingin melakukan pemeriksaan alat genitalia pada pasien-pasien yang akan bersalin ya, dan juga ini adalah posisi yang tepat untuk pemasangan IUD atau alat kontrasepsi sahabat Upscape sekalian untuk litotomi. Nah, posisi supinasi itu adalah posisi telentang. Sahabat Upscape sekalian bisa lihat detailnya di gambar berikut ya. Posisi telentang ini adalah posisi yang memberikan kenyamanan terutama pada pasien-pasien yang pasca operasi. Sedangkan yang terakhir itu adalah posisi pronasi, posisi tengkurap sahabat Upscape. Ini adalah posisi yang juga bertujuan untuk meningkatkan drainase dari mulut sahabat Upscape dan cocok atau tepat diterapkan pada pasien-pasien yang post-op di area mulut atau di area tenggorokan. Nah, demikian yang bisa Yomil share sahabat Upscape sekalian terkait dengan jenis-jenis positioning yang keluar di soal yang kelima kita kali ini. Terima kasih sahabat Upscape sekalian yang sudah menonton video pembahasan soal SKB CPNS Formasi Perawat Ahli Pertama yang Yomil bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Upscape Indonesia dan nikmati terus sajian 40 hari pasti jadi PNS by Upscape dan AS Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video pembahasan soal